Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Lembaga Keuangan Internasional dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Kori Yohana. Boleh di next. Oke, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 13 ada Alicia Megawati, Muhammad Rohadi, saya sendiri, dan Mishkatul Adawiyah. Boleh di next. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional, di mana menurut Kashmir tahun 2001 dalam bukunya halaman 329, Lembaga Keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik itu berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya, di mana banyak lembaga keuangan internasional juga yang menangani masalah keuangan atau perekonomian suatu negara. Salah satu negara yang memanfaatkan fungsi dari lembaga keuangan internasional, salah satunya adalah Indonesia. Bagi Indonesia, World Bank, International Monetary Fund atau IMF, Asian Development Bank atau ADB, dan Islamic Development Bank atau IDB. Secara langsung akan mempengaruhi dan dipengaruhi sendiri oleh operasional perbankan dalam negeri. Namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the World Bank. Pengertiannya adalah Bank Dunia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk program modal. The World Bank berfungsi sebagai pengentas kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga. Kemudian ada faktor kunci dari Bank Dunia, yaitu membangun kapasitas, infrastruktur penciptaan, pengembangan sistem keuangan, memerangi korupsi, dan penelitian, konsultasi, dan pelatihan. Kemudian peran Bank Dunia bagi Indonesia, yaitu sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto. CGI membantu pemerintahan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang IMF. Pengertiannya, IMF sendiri adalah kepanjangan dari International Monetary Fund. Merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF memiliki peran untuk membantu negara yang mengalami kesulitan yang serius dan memiliki fungsi yaitu pemantauan, peminjaman, dan bantuan teknis dan juga pelatihan. IMF mempunyai tujuan untuk keseimbangan neraca perdagangan dan kestabilitas nilai tukar. Selanjutnya ada jenis pinjaman dari IMF, yaitu ada Standby Arrangement, Extended Fund Facility, Structural Adjustment Facility, dan juga Ancient Structural Adjustment Fund. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan World Bank dan juga IMF. World Bank merupakan lembaga yang memberi pinjaman hanya ke negara berkembang dan transisi. Fokus IMF ini, fokus World Bank ini terhadap isu jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang menekan kemiskinan, dan juga fokus pada sektor tertentu, yaitu meliputi proyek pembangunan dan isu kebijakan. Sedangkan IMF ditujukan untuk semua negara, baik negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Fokus pada isu jangka pendek, memberikan bantuan terhadap masalah neraca, pembayaran, dan cadangan devisa. IMF juga fokus pada isu makroekonomi dan kebijakan sektor keuangan negara-negara dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mishikatul.
Baik, selanjutnya ada Asian Development Bank atau ADB. Nah, pengertiannya yaitu adalah Asian Development Bank adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia Pasifik. Bank ini didirikan pada tahun 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara. Selanjutnya ada fungsi Asian Development Bank atau ADB, yaitu menyokong investasi modal pemerintahan maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Selanjutnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Dan yang terakhir adalah memenuhi permintaan negara-negara anggotanya untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan. Lalu tujuan Asian Development Bank yaitu adalah memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan, dan yang terakhir membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi, perencanaan, dan penyusunan kebijakan. Lalu ada peran ASEAN Development Bank, yaitu memberikan fasilitas pinjaman dan macam-macam pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya ada Islamic Development Bank. Pengertian dari Islamic Development Bank atau IDB atau Bank Pembangunan Islami merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islami atau syariah. Lalu ada fungsi dan tujuan dari IDB, yaitu adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, mendirikan dan mengorasikan dana khusus untuk tujuan tertentu, menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel, lalu promosi barang-barang ke luar negeri, terutama barang-barang modal di negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan negara-negara Muslim. Dan tujuannya yaitu mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Selanjutnya ada prinsip operasional IDB, yaitu IDB menjadi khalifah pembangunan berdasarkan landasan Islam. IDB proaktif, IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama dan menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya terjadi program. Lalu IDB berkonsultasi dan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan. Fokus kerjasama IDB yaitu adalah pembangunan manusia, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kerjasama perdagangan antara negara anggota, pembangunan sektor swasta, dan kajian dan pengembangan ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Serta ada pun peranan IDB yaitu pinjaman pembiayaan, sewa kontrak, penjualan angsuran, pengikutsertaan berkeadilan bagi hasil, istisna'a, bantuan-bantuan teknis, pembiayaan pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian serta pelatihan. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari lembaga keuangan internasional, dari pembahasan yang sudah jelaskan, dari bab pendahuluan sampai dengan isinya dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan internasional yang ada berfungsi untuk membantu masalah-masalah keuangan yang terjadi pada negara-negara. Meskipun lembaga keuangan internasional sendiri ada beberapa macam jenis, akan tetapi jika dilihat dari tujuan dan fungsinya tiap-tiap lembaga keuangan tersebut berbeda satu sama dengan lainnya. Lembaga keuangan internasional terdiri dari IMF, World Bank, ADB, dan ADB. Keempat lembaga tersebut memiliki tugas dan tujuan membantu masalah finansial dari setiap negara di dunia. Akan tetapi, masing-masing keempat lembaga tersebut ini berbeda cara dalam menangani finansial tersebut dan kepada tiap-tiap negara juga. Contohnya IMF, yaitu membantu menstabilkan
masalah finansial negara dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Sekian dari kelompok kami. Jika ada terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.